Pada project kali ini, kita akan membuat kado spesial nih, atau gift spesial ala-ala anak engineer nih. Jadi temanya kali ini kita pengen bikin kado spesial yang anti mainstream sih lebih tepatnya. Jadi kalau kita sebagai cowok, kadang kan kita bingung ya mau beli apa gitu berdoi. Paling biasanya beli boneka, ya nggak sih, atau bunga gitu atau apa ya. Nah ini kali ini saya ingin ngasih sedikit tips nih. Jadi bikin hadiah yang anti mainstream ke doi yang dijamin anti gagal nih. Oke, kita coba aja ya. Let's try. Wait. Di sini saya mau sedikit sulap dulu ya. 1, 2, 3. Nah ini jadi kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini video reviewnya, bisa dilihat aja seperti ini. Tapi untuk kedepannya bisa di custom sih. Jadi sesuai dengan kreativitas kita ya. Oke, lanjut. Jadi ini merupakan komponen yang digunakan pada project kali ini ya. Dapat dilihat di sini di list komponen di tabel paling kiri terdapat 5 buah komponennya yang digunakan. Yang pertama adalah ESP8266 atau microcontroller. Dapat dilihat di sini. Jadi microcontrollernya yang ini, yang warna hitam. Ini jenisnya ESP8266 atau node MCU. Terus yang list komponen kedua adalah OLED 128 x 64. Nah, yang ini nih komponennya. Jadi dia sebagai display-nya, di mana dia memiliki pixel dengan ukuran lebar kali tingginya itu dia 128 untuk lebarnya. Yang ininya, maksudnya panjang, dan tingginya itu 64. Jadi dari sisi ini kiri ke kanan itu 128 dan dari atas ke bawah itu dia 64 pixel ya. Terus yang ketiga kita menggunakan Arduino IDE untuk software compilingnya. Terus yang keempat adalah kita menggunakan juga breadboard yang warna putih ini. Jadi ini PCB yang bisa dipakai untuk assembling sementara ya. Bisa dicopot dan pasang. Kemudian yang kelima kita menggunakan jumper male to male. Jadi untuk menghubungkan dari ESP8266 ke OLED 128 x 64. Itu dibutuh 4 buah jumper, tipenya itu male to male. Terus untuk detailnya di sini ada di tabel yang berikutnya. Di sini ada OLED 128 x 64 GPIO. Di sini merupakan pin-pin yang ada pada OLED 128 x 64 di mana ada 4 pin. Pertama adalah PCC, yang kedua ini ada GND atau ground, di sini ada SCL atau SCK, dan di yang ini yang keempat ini SDA. Nah, untuk OLED itu sendiri dia menggunakan komunikasinya di sini menggunakan I2C ya. Jadi komunikasi yang digunakan di OLED 128 x 64 yang ini, jenis tipe ini, dia tipenya itu menggunakan komunikasinya itu I2C. Nah, sebenarnya ada lagi untuk komunikasi transfer datanya atau kirim data dan transfer data gitu. Kirim dan terima sih lebih tepatnya. Jadi ada juga yang menggunakan komunikasi SPI. Nah, biasanya untuk SPI itu di pin yang ada di OLED-nya itu dia biasanya ada MISO, MOSI, CS, SCK gitu. GND, PDD. Nah, itu biasanya dia yang tipe komunikasinya itu SPI. Nah, kalau yang sekarang yang saya gunakan di sini tipe komunikasinya itu menggunakan I2C, yaitu SCK ini sama aja dengan SCL ya dan SDA. Terus di berikutnya itu di ESP8266 GPIO-nya itu kita ini ya pairing aja, hubungkan jadi OLED yang ini yang PCC. Kalau di sini dia PDD namanya. Jadi PCC atau PDD ini kita hubungkan ke ESP8266 dengan tegangan 3,3 volt. Jadi dari sini PDD atau PCC ini yang warna merah kabelnya. Jadi saya di sini untuk menggambarkan dan mempermudah juga. Jadi dari kiri ke sini ini nyambung ya. PCC 3,3 volt itu warna merah. GND
Itu di sini di ESP-nya itu GND, kabelnya warna hitam. Terus di sini yang SCL atau SCK dia menggunakan GPIO 05 atau D1. Di sini wire color-nya itu menggunakan orange. Di sini yang keempat SDA GPIO 4 D2 itu menggunakan kabel warna biru. Jadi dari pertama PCC 3,3 volt. Jadi PCC yang ada di OLED kita hubungkan ke ESP dengan tegangan 3,3. Di sini 3V3 ya, maksudnya 3,3 volt gitu. Kabelnya merah. Yang kedua GND yang ada di OLED itu kita hubungkan ke GND yang ada di ESP8266 dengan dimana kabelnya itu wirenya itu dia warna hitam. Terus yang ketiga SCL atau SCK yang di sini itu dihubungkan dari OLED ke ESP. Jadi ke ESP-nya itu D1, pin D1. Menggunakan wire kabelnya itu warna orange. Yang keempat, di sini kita menggunakan pin SDA dari OLED ke ESP8266. 8266 ke D2 atau GPIO 4. Berikutnya, setelah kita merangkai rangkaian elektronikanya, selanjutnya kita akan melakukan proses konversi dari foto-foto yang ingin ditampilkan pada display OLED ini ya. Jadi pastikan fotonya itu harus di convert terlebih dahulu dari JPG atau PNG itu ke monochrome bitmap. Menggunakan bisa juga kita bisa pakai paint ya. Jadi paint itu bisa dipakai buat convert foto. Jadi kita ambil contoh salah satu aja ya. Sebenarnya saya udah bikin sih, udah convert beberapa foto, ada 5 kurang lebih. Saya convert dari foto yang formatnya awalnya itu PNG atau JPG itu ke monochrome bitmap. Jadi kalian buka aja, misalkan fotonya itu foto yang ingin ditampilkan. Jadi di sini saya akan melakukan caranya untuk convert dari foto yang biasa yang kita ambil dari HP atau dari mana gitu, di sumber internet atau dari mana kita bisa pakai ya fotonya. Nah, untuk langkah pertama itu pastikan fotonya itu kita konversi dulu dari format awalnya PNG atau JPG itu ke monochrome bitmap. Jadi saya siapkan dulu foto-fotonya, kurang lebih ada 5 di sini. Cuman di sini saya udah convert sih jadi monochrome bitmap. Jadi salah satu aja akan saya contohkan. Nanti kalian bisa menyesuaikan fotonya, kalian bisa tambahkan dan sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian. Pastikan fotonya yang jelas ya. Jadi contohnya yang ini nih. Yang mana ya? Contohnya yang ini nih, cover ini nih. Pastikan cari fotonya tuh yang backgroundnya tuh kalau bisa sih yang putih gitu, atau enggak yang sama. Ini kan ada objek lainnya di backgroundnya. Nanti bisa bikin hasilnya itu kurang bagus sih sebenarnya. Jadi di sini saya mah contoh aja sih. Jadi kalian bisa sesuaikan aja fotonya, pastikan foto yang backgroundnya itu bersih gitu. Nah, gimana kalau emang fotonya itu kebetulan fotonya itu backgroundnya ada objek gitu. Nah, biasanya kalian bisa aja pakai remove background ya, online ataupun pakai aplikasi gitu. Di remove aja backgroundnya, terus diganti warna background putih kayak atau warna apa gitu. Tapi bagusnya sih mending warna putih sih. Jadi ini misalkan background awalnya kan dia ada objeknya. Kalian ganti aja jadi background yang polos gitu, misalnya warna putih. Pakai aja di online itu. Bisa tergantung sih, terserah sih. Remove remove background online tuh banyak sih di online. Remove background banyak sih. Saya biasanya pakai ini sih, remove background ini nih, yang ini. Kalian remove aja kalau misalkan backgroundnya itu ada objeknya atau bermacam-macam gitu. Nanti soalnya kalau backgroundnya bermacam-macam, nanti yang tampil di display itu jadi kayak agak ada bercak-bercak atau noise-nya gitu. Jadi kalian tinggal ini aja, di remove background.bg ini kalian pilih aja misalkan apa gitu, terus di remove backgroundnya.
Jadi backgroundnya itu kalian rubah jadi warna putih atau polos. Jadi edit aja. Kalau dari sini edit, kalian pilih backgroundnya mau yang warna apa. Bagusnya sih warnanya yang putih ya, yang natural. Jadi putih yang ini nih contohnya. Jadi misalkan ada warnanya tuh awalnya, terus diganti aja jadi putih, terus di download, udah deh. Nah kalau udah putih kayak gitu, tinggal kalian buka di Paint ya. Jadi udah di save nih, dia formatnya PNG, misalkan fotonya udah ada tuh. Kalian buka lagi aja di Paint-nya. Nanti misalkan file new, terus di open dulu, cari tadi yang udah di remove background-nya. Misalkan yang ini nih. Nah, untuk proses ininya gimana? Proses merubah yang awalnya formatnya PNG ke monochrome bitmap. Jadi kalian tinggal ini aja. Misalkan save as, terus ke older format. Nah, habis itu kalian pilih yang monochrome bitmap yang paling atas nih, yang ini. Jadi di save. Nah, ketika ada pop-up muncul seperti ini, do you want to continue? Any transparency will be lost if you save this picture. Jadi nanti akan hilang ya, transparansinya akan hilang dan mungkin gambarnya tuh jadi agak berubah. Di oke aja. Nanti kualitasnya akan berkurang katanya. Jadi di oke aja. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, ini kebetulan dia tadi objeknya kurang jelas sih. Jadi nanti sesuaikan aja fotonya yang kalian inginkan. Tapi tadi yang saya akan contohkan kan yang ini ya, yang foto ini nih, yang foto couple kan. Jadi kalau foto couple kayak gini, kalian save as aja, save as, terus other format, terus kalian namain namanya apa gitu. Terus kalian pastikan rubahnya itu save as-nya itu ke monochrome bitmap. Lalu di OK. Do you want to continue? The color quality might be reduced if you save the picture. Nah, ini oke aja ya. Nanti dia maksudnya kualitas warnanya itu akan berkurang jika kamu menyimpan dalam format ini. Oke aja. Nah, nanti kurang lebih kayak gini nih jadinya. Jadi dia sekarang jadinya formatnya monochrome bitmap. Nah, setelah ini tadi kan udah disimpan. Sekarang yang perlu dilakukan adalah kita perlu mengkonversi monochrome bitmap ini ke array. Jadi kita perlu konversi menggunakan aplikasi. Nah, untuk aplikasi nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi maksudnya di deskripsi YouTube. Kalian nanti buka aja untuk ininya, aplikasinya. Jadi linknya akan saya tulis di link deskripsi ya di YouTube. Nanti bisa pakai LCD Image Converter File. Jadi bisa pakai ini, baru nanti dikonversi jadi array. Nah, tapi yang perlu di make sure sebelum kalian mengkonversi foto dari format monochrome bitmap itu ke array, kalian harus resize terlebih dahulu ukurannya. Jadi kan LCD yang dipakai kan tipenya kan OLED 128 x 64. 128 itu maksudnya pixel untuk yang panjangnya atau lebarnya yang horizontal. Terus yang 64 itu tingginya, height-nya itu dia 64 pixel. Jadi perlu di adjust ya, di situ perlu disesuaikan. Jadi kalian untuk saya sih sarankan kalian bisa buka ini aja untuk resize foto online, namanya pitchresize.com. Jadi kalian pakai pitchresize.com, ini kalian upload aja foto yang ingin di resize ukurannya. Jadi untuk online tuh menurut saya lebih mudah sih. Dan saya kenapa pakai ini pitchresize.com ini karena dia sudah ketika saya upload foto yang tipenya ini sudah monochrome bitmap, dia akan otomatis mendefinisikan dia itu monochrome.
bitmap gitu, sudah support. Soalnya ada beberapa yang converter online perubah research online ini dia kadang tidak mendeteksi dan nggak support gitu. Jadi saran saya pakai ini aja, pickresearch.com. Nah, selanjutnya di sini kalian buka aja, dipilih di sini, di select a new size for your picture. Pilih aja yang custom size. Nah, untuk custom size tadi kan width itu kan lebar ya, lebar si LCD-nya. Jadi kalau kita lihat lagi wiring diagramnya kan seperti ini nih. Nah, ini di komponennya di OLED 128x64. Jadi width-nya itu, lebarnya itu atau panjangnya itu yang ini, dari kiri ke kanan itu dia 128 pixel. Nah, untuk height-nya atau tingginya dari atas ke bawah itu kan 64. Jadi perlu disesuaikan dengan ukuran si displaynya. Nah, kalau pakai display yang ukuran lain, ya di adjust juga gitu, disesuaikan juga. Karena di sini pakainya 128x64, jadi harus sesuai. Nah, kita lanjut. Berarti yang ini custom size-nya itu kita width-nya itu kita setting jadi 128 pixel. Terus untuk height-nya itu dia 64. Nah, kalau udah di ini aja di bawah itu, nah ini dia image file formatnya itu udah BMP ya, udah bitmap monokrom. Jadi tinggal di oke aja. Nanti kalian untuk pengen lihat dulu gitu, misalkan hasilnya gimana sih. Nah, di sini nih. Jadi saya ulangi, di sini di view image, klik aja yang tulisan warna biru ini, nanti dia muncul nih preview hasilnya. Nah, kalau udah yakin dan udah jelas gitu, kalian ini just save to save, disimpan. Misalkan di sini ya. Jadi langsung save aja. Save. Nah, kalau udah, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita konversi itu. Jadi fotonya kan tadi udah dikonversi dari PNG atau JPG itu ke monokrom bitmap. Terus di resize ukurannya jadi 128x64. Nah, setelah udah dilakukan dua proses itu, pastikan kalian konversi menggunakan aplikasi LCD Image Converter file ya. Jadi dari si monokrom bitmap itu dikonversi ke C-Array. Nah, C-Array ini buat apa? C-Array itu nanti yang akan dipakai dan di-copy ke program di Arduino IDE gitu, untuk program codingan yang mana nanti akan menampilkan tadi foto yang tadi. Jadi dalam bentuk C-Array. Jadi nanti kita akan lihat aja ya. Jadi nanti di-download aja di sini, download last version. Terus kok ini saya kebetulan udah ada, saya langsung ini aja buka saja. Jadi nanti di sini saya udah kebetulan udah download sih. Jadi di sini namanya itu dia LCD Image Converter ya. Diklik aja. Nah, ini diperbesar aja. Nah, klik New Image. Nah, misalkan saya ingin namanya itu image aja gitu. Oke. Terus di sini untuk langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kalian klik di sini image, lalu import. Terus di sini kalian klik yang foto tadi yang sudah di convert ya dari PNG itu JPG itu ke monokrom bitmap dan sudah di resize jadi 128x64. Nah, yang ini kan tadi ya. Lalu di open. Nah, berikutnya di sini ke option conversion. Lalu kalian perlu melakukan setting di bagian ini nih, prepare. Di bagian prepare ini perlu dilakukan setting. Jadi bagi kalian yang baru buka aplikasinya mungkin akan ada beberapa perbedaan di sini. Jadi perlu disetting terlebih dahulu. Karena saya udah pernah coba, jadi settingannya itu dia masih tetap gitu. Nah, untuk presetnya pastikan pilihnya itu dia yang monokrom, jangan yang lain. Jadi monokrom. Lalu untuk main scan directionnya itu pilih top to bottom. Jadi dia akan arahnya itu di paling atas dan nulisnya itu dari atas ke bawah gitu. Terus line scan directionnya itu forward. Nah, udah yang ini lanjut ke image, bagian image yang ini nih. Tadi kan prepare.
kita ganti ke image. Nah, untuk image-nya pastikan di command-nya ini split to row, itu di checklist. Lalu untuk block size-nya itu pilih yang 8 bit. Terus untuk byte order-nya itu klik letter endian. Kalau udah di OK, nah berikutnya itu kalian tinggal convert jadi di sini klik file, di sini ada convert, lalu kalian convert misalkan namanya tadi kan image ya, dia akan di-convert tuh dari format monochrome bitmap itu ke si array. Jadi dia akan ke si array. Jadi kita save aja, misalkan save, langsung save. Nah, kita buka tadi itu di mana tuh? Buka aja. Tadi namanya image. Yang ini nih ya. Kalian buka aja pakai apa namanya? Aplikasi untuk program misalkan Xcode atau Sublime dan lain-lainnya. Buka aja. Nanti dia akan tampil seperti ini nih. Tadi kan udah di-convert tuh. Dia akan seperti ini. Kalau kita lihat di sini tuh, kelihatan ya? Kelihatan dia itu ada blok yang seperti ini ya. Tadi seperti foto yang tadi kan. Ini kan tadi yang ceweknya. Ini yang cowoknya kan. Ya kan? Lalu nah yang perlu disalin itu sebenarnya ada di sini. Ada di yang ininya nih. Si array itu yang ini nih. Nah, ini nih yang nanti akan kita copy dan di paste ke codingan di Arduino IDE gitu. Nah, ini nih yang mana dia kalau kita copy akan menampilkan ini nih bentuk di atas nih. Bentuk foto yang di atas tadi. Jadi yang ini nih. Tuh, jadi seperti ini. Nanti dia muncul di display gitu. Nah, untuk itunya dia jumlah C array-nya itu dia ada ada 1024 ya. Dia ada 1024. Itunya ada teks C array-nya itu di sini. Yang ini kalau kita hitung ada 1024. Terus di copy aja. Ininya nih. Si array-nya itu di copy, misalkan ya, di copy gitu. Kopinya sampai sini, sampai dari sini. Saya kopinya dari bawah aja ya, dari bawah ke atas sebelum gambar tadi sampai sini nih. Kontrol copy aja langsung ke Arduino IDE. Nah, ini codingannya sebenarnya saya udah ada di sini. Udah siapkan, jadi codingannya kalian tinggal pakai aja, dan nanti dari yang tadi si array itu kalian paste ke sini nih, static const unit underscore image data test1 1024. Jadi copy aja di sini misalkan. Maksudnya paste di sini ya. Paste ke sini sampai sini kan tadi ya. Misalnya dipaste aja. Terus ini saya fotonya ada banyak sih. Ada tes 1, tes 2. Nah, untuk tes ini nama variabel yang saya definisikan gitu. Jadi bebas sebenarnya. Bisa tes 1 ataupun image 1, 2 gitu. Jadi dia akan berpengaruh nanti di pemanggilan di bawahnya. Tadi kan yang saya copy kan ke sini ya, ke tes 1 ya. Nah, tes 1 itu nanti akan ada di bawah untuk definition. Intinya sekarang kita udah copy, udah jadi. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan programnya itu gimana cara bekerjanya. Jadi paling atas di sini kita pakai library wire.h. Jadi ini library untuk komunikasi si OLED-nya itu dengan ESP826. Nah, itu menggunakan I2C ya. Terus di sini ada dua library di bawahnya itu ada Adafruit GFX sama SSD 1306 itu dia untuk library untuk ini ya OLED. Nah, kalau kalian baru dan belum pernah coba dan pakai OLED yang 128x64, kalian perlu install terlebih dahulu library-nya. Jadi di bagian sketch, terus di include library, terus kalian ke manage library. Pertama kalian harus install library yang namanya SSD 1306 ya. Jadi SSD 1306. Nah, yang ini nih ya. Jadi yang ini nih. Namanya Adafruit SSD 1306. Ini saya udah install sih. Nanti kalian install yang ini, jangan sampai salah sih. Ini kan ada macam-macam nih jenisnya. Pastikan buy yang ini nih, buy Adafruit version.
Yang by Adafruit ya, versinya sih bisa disesuaikan sih. Tapi pastikan yang terbaru aja, nanti di download. Terus kalau udah, kita ke library berikutnya ya, yang GFX. GFX juga sama, dia untuk yang OLED gitu. Jadi masih berkaitan dengan OLED. Pastikan dia diinstal juga. Di sini namanya Adafruit GFX Library by Adafruit. Jadi kalian install juga yang ini. Kalau udah di close, baru kita bisa lanjut. Nah, kalau kalian nggak ada library-nya itu bisa error. Karena kan kita panggil library-nya si OLED buat munculin sesuatu di OLED yang itu, tapi kita nggak ada library-nya, kita nggak bisa akses gitu. Makanya bikin error kalau nggak dan belum diinstal library-nya. Makanya perlu diinstal terlebih dahulu. Nah, kalau yang ini wire.hi itu biasanya dia udah include sih. Ketika kita download download Arduino IDE itu dia udah ada library-nya udah bawaan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada define screen width-nya 128. Jadi lebarnya itu 128 pixel, terus di sini height-nya itu 64, tingginya itu 64. Nah, di bawahnya ada Fluid SSD 1306 display yang screen underscore width yang ini ya. Jadi ini tuh eh ini kita panggil namanya itu fungsi display. Display itu tadi dia diperoleh dari si ini nih, dua library ini. Jadi untuk kita panggil dan aktifin si OLED itu dia harus dipanggil dengan ini display. Display terus di sini ada screen weight, ada height sama wire sama min 1. Nah, screen weight itu untuk kita nulis lebarnya berapa, height itu berapa tingginya. Berarti kan lebarnya kan 128 karena kita pakai OLED yang 128. Height-nya itu dia 64 karena memang tipenya itu yang 64. Nah, ada sebenarnya ada lagi sih tipe yang 32 ataupun yang berapa gitu. Itu harus disesuaikan. Ini harus diganti. Nah, yang plus yang apa ini? Bukan plus ya. Simbol dan wire ini untuk yang komunikasi I2C dan min 1 itu untuk presetan untuk reset si OLED. Nah, selanjutnya tadi kan si arraynya udah ada ya, copy di sini. Itu kalau pengen cuma satu foto. Nah, kalau fotonya lebih dari satu, kalian bisa di ini aja, di control dan paste. Dan diganti nih variabelnya, yang diganti yang ini nih, yang di belakangnya aja. Misalkan tes 1, tes 2 gitu dan seterusnya. Dan ketika ada foto yang lain, kalian copy aja dan paste ke sini gitu. Ada foto yang ketiga, kalian ganti jadi tes 3. Terus yang si array-nya itu di paste ke sini. Saya ada 5 sih fotonya. Jadi ada 5 tes yang ada, variabel tesnya ada tes 1, 2, 3, 4, dan 5 yang terakhir ya. Kemudian di sini kita lanjut ke point setup. Kita menggunakan serial begin itu untuk transfer datanya, kecepatannya itu 11520 ya. Berarti dia itu 115.200. Nah, di sini itu ada kondisi if. Jadi ketika displaynya itu dia nggak bisa diakses, nanti dia akan ngeprint di serial monitor dengan tulisan SSD 1306 allocation failed. Jadi dia gagal gitu. Jadi komunikasi I2C-nya itu ke si OLED-nya itu nggak bisa. Nanti akan muncul yang ini nih. Nah, kalau bisa, dia akan lanjut ke bawahnya. Nah, di sini itu fungsi untuk menampilkan tulisan dan karakter yang akan ditampilkan di OLED atau display ya. Jadi pertama saya set dulu. Jadi set text color-nya itu warnanya warna putih, background-nya hitam nanti. Jadi tulisannya itu putih, sedangkan background-nya hitam. Jadi set text color itu untuk set warna. Biasanya sih untuk sekarang masih warna putih sih. Kalau dirubah-rubah jadi red, green gitu nggak bisa. Jadi white aja. Terus di sini display dot clear display itu untuk mengclearkan display. Misalkan kita masih habis apa ya? Sudah ada program gitu di SP8266 dan muncul ke OLED. Nah, OLED-nya itu kan masih ada ini kan karakter misalkan tulisan gitu. Nah, itu harus di clear dulu biar jadi hitam, kosong, blank hitam gitu. Nah, baru ditampilin display.display. Jadi kalau kita sudah memerintahkan sesuatu, pastikan panggil juga display.display itu untuk untuk ngeprint ke si OLED-nya. Terus di sini saya bikin ada delay-nya itu, jedanya itu
Waktu tundanya itu 3 detik ya. Ini dalam mili detik, jadi dibagi 1000 jadi 3 detik. Terus di sini ada display clear display. Jadi saya clear lagi dianya, di clear. Terus di sini saya set text size-nya itu, ukurannya itu bisa disesuaikan sih, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan font-nya juga sebenarnya bisa diganti-ganti, ada. Cuman untuk sekarang saya pakai font default-nya aja, nggak di saya macam-macam. Tapi untuk font itu sebenarnya bisa diganti sih. Misalkan dia kali modelnya misalkan yang apa ya, misalkan yang kayak ini loh, yang di Word itu kan ada Time News Roman, ada yang Calibri, ada yang dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi bisa disesuaikan juga. Untuk ini saya masih pakai yang default. Terus di sini ada set kursor. Jadi set kursor di sini itu maksudnya 0,0 itu 0 di sini itu untuk pertama itu untuk yang sumbu X dan ini yang Y. Jadi di OLED itu kan dia ada width-nya itu dia 128. Nah, 128 itu kan sumbu X ya. Dan height-nya itu kan yang ketinggian atau sumbu Y gitu. Jadi kalau kalian pengen mengganti-ganti, misalkan pengen nulis nih hai kamunya itu di dimulai dari mana gitu, misalkan dari yang tengah, misalkan di tengah bukan di pinggiran, ya kalian harus ganti, harus sesuaikan juga. Jadi dari OLED yang ukurannya 128 kali 64 pixel itu harus disesuaikan, ini misalkan di X-nya itu ditulis di berapa gitu, misalkan 30. Terus ininya misalkan misalkan ini deh setengahnya ya, setengahnya 128 kan 64, terus setengahnya dari 64 kan 32 ya, jadi misalkan ini di tengah-tengah nulis hai kamunya gitu. Jadi kalian nanti bisa sesuaikan sih mau di seperti apa, tapi untuk ini kan saya hanya mau nulis hai kamu aja gitu. Nanti di pertama dia nulis hai kamu, habis itu saya print di sini. Jadi setelah set kursor kita harus print juga. LN di sini itu maksudnya bentar, ini LN. Jadi LN itu bikin kita ngeprintnya, setelah itu dia bikin baris baru. Nah, terus di sini ada display. Jadi setelah kita mau set apa sih tulisan yang mau kita tulis di OLED itu, ini kan hai kamu nih, baru kita rencanakan aja. Eksekusinya perlu panggil display.display. Nah, setelah itu saya bikin delaynya 2 detik. Lalu di sini saya kenapa ada display.clear display lagi, karena saya pengen ngilangin nih, setelah nulis hai kamu itu dihilangin selanjutnya. Hai kamu hilang, tapi munculin karakter yang lain. Di sini saya munculnya yang I have. I have-nya itu pertama muncul. Di mana dia itu ukurannya 2, dimulai dari kursor X Y-nya itu 0,0. Nanti muncul, dia akan muncul jedanya itu dia 5 detik, bukan 5 detik. Jadi 5, jadi dia itu kan ini kan 0,5 detik ya, 0,5. Soalnya ini 500. Jadi dibagi 1000 kan 0,5 detik. Terus di sini display.set text size 2, itu ukuran kedua, saya tulis set kursornya itu di 0,17. Nah, kenapa saya tulisnya itu di Y yang 17? Karena biar nggak nimpa sini nih, si I have kan dia saya nulis di koordinat X Y-nya itu 0,0. Ya kan? Kalau kita tulis lagi di sini 0,0, nanti I have-nya ketimpa sama ini something gitu. Jadi harus digeser ke bawah. Geser ke bawah kan karena ke bawah kan si sumbu Y. Si sumbu Y kan dia yang ini ya, yang 64 maksimalnya. Jadi saya ganti, sebenarnya bisa diganti sih, misalkan jadi 20. Kalau terlalu mepet ya, diganti aja jadi 20. Ini untuk penentuan ini harus dicoba-coba sih dan disesuaikan gitu, biar yang muncul itu nggak tabrakan atau tumbang tindih dan lain sebagainya gitu. Jadi saya tulis 17 itu berarti di sumbu Y yang 17 saya tulis something. Jadi setelah saya tulis I have, setelah 0,5 detik dia akan muncul di baris berikutnya, di bawah berikutnya, di enter gitu maksudnya. Ada something, jadi I have-nya masih muncul, terus di bawahnya muncul lagi something. Setelah itu setelah 0,5 detik muncul lagi di bawahnya itu namanya for you. For you titik-titik seru gitu. Nah, ini kenapa juga 33? Karena saya pengen ngeprintnya itu di bawahnya lagi gitu, biar nggak tumpuk-tumpukan.
Nah, ini untuk penentuan gimana sih penentuan 1733 itu kalian pastikan dan coba aja karena kan untuk height-nya itu kan maksimal kan 64 ya pikselnya. Jadi kalian coba-coba aja dengan teks yang ukurannya 2 itu gimana gitu. Jadi dikira-kira dan coba. Karena ketika kalian ukur maksudnya ketika kalian set teks size-nya itu 1, 2, 3 itu beda-beda, nanti akan besar-besar. Nah, itu harus di-adjust lagi tuh sumbu X, Y-nya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada delay 1 detik. Setelah delay 1 detik itu saya akan melakukan ini ya ke tampilan berikutnya. Jadi kenapa di sini ada for? Jadi saya ingin membuat program untuk counter tapi dia itu counternya itu dikurangi gitu. Counternya dikurangi jadi ngitung mundur 3, 2, 1 maksudnya gitu ya. Oke, melanjutkan dari penjelasan tadi. Jadi di sini untuk yang for ini program untuk iterasi ya. Jadi iterasinya itu saya definisikan i itu sebagai integer, dari i-nya itu awalnya 0 ke i-nya itu kurang dari 3. Berarti 0, 1, 2 ya yang akan berlaku ya. Karena kan i-nya ini kurang dari 3. 3-nya nggak termasuk gitu. Jadi di sini saya menggunakan arithmetic logic yang di program di Arduino Uno ini. Dia pakainya i++. Maksudnya di sini i++ tuh i-nya itu akan ditambah 1 tambah 1 gitu. Jadi awalnya kan integer i sama dengan 0 ya. 0-nya itu nanti akan dieksekusi, berikutnya ke ini bawahnya integer a sama dengan 3, terus integer b sama dengan a min i ya. Nah, berarti di sini kan b sama dengan a min i. A-nya itu kan 3. I-nya kan tadi masih 0 ya. Jadi a 3 dikurangi 0 itu kan 3. Nanti 3-nya itu akan langsung saya singkat aja ya, langsung di print. Nanti di printnya di sini sih, lebih ke arah di bawahnya, bukan di atas. Jadi print di sini nih, di display.println b. Jadi nanti di print sini, berarti kan yang di print 3 ya kan tuh angkanya ya. Tapi sebelum di print angkanya itu akan nge-print yang di atasnya dulu, dia berurut dari atas ke bawah. Jadi di sini akan tulis ready. Ready itu di sini di kursor di 30,0. 30 kan yang X ya. X-nya itu berarti dimulai di agak tengahan. Terus Y-nya itu 0, berarti dia posisinya yang berubah itu cuman X-nya aja, lebih agak tengah gitu. Nah, terus saya juga ngeprint di sini ada counter buat hitung mundur yang print LNB ini. Jadi kan B-nya ini diperoleh dari mana? Dari ini proses aritmetik di sini nih. Di sini. Jadi pertama kan tadi saya udah jelaskan I-nya itu awalnya 0, berarti dia akan turun ke bawah A sama dengan 3, B sama dengan 3 dikurangi 0, jadi 3. Nanti di print awalnya 3. Nah, lanjut setelah I-nya itu kan setelah I-nya 0 ditambah 1 kan, I plus plus ya, berarti I-nya itu 1. Nah, 1 lanjut ke bawah, A-nya itu A-nya masih 3. B-nya sama dengan 3 dikurangi 1 sekarang. I-nya kan sekarang udah di increment ya. Jadi 3 dikurangi 1 jadi 2. Nanti print di B-nya itu 2. Jadi awalnya 3, sekarang 2. Terus berikut lagi ditambah lagi, misalkan yang tadinya I-nya itu 1 ditambah 1 jadi 2. Nanti di sini. Jadi 3 dikurangi 2 kan 1 ya. 1 nanti di print di B yang ini. Nah, udah stop dia program di situ. Karena kan mentoknya kan dikurang, I-nya kurang dari 3 gitu. Jadi kan 3-nya nggak termasuk, berarti mentok paling akhirnya di 2 gitu. Jadi makanya tadi di preview program di di hasil itu, hasil alatnya bekerja itu ngitungnya itu dari 3, 2, 1 gitu. Nolnya nggak ada karena udah berhenti. Nah, nanti dia kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya langsung aja di sini void loop itu untuk yang program looping atau berulang. Di sini saya clear dulu displaynya biar kosong, biar blank gitu. Terus di sini saya akan ngekonversiin atau ngetulis si array itu ke dalam format bitmap ya, draw bitmap. Jadi ini fungsi untuk ini sih nulis si array tadi yang udah ada di atas itu ke OLED ya, ke OLED. Jadi di sini tuh 0 itu maksudnya sumbu X-nya itu 0, sumbu Y-nya itu 0. Nah, image data T1 ini si array yang tadi yang di atas itu kan yang udah ada 5 beda-beda itu di print dia
dimana tipe OLED-nya itu dia width-nya itu 128, height-nya itu 64, satu di sini rotasi. Nanti di print, terus di sini dipanggil untuk menampilkan dan nulis di si OLED. Baru muncul kan, muncul ini gambar orangnya gitu ya, tadi yang dipoto itu. Untuk gambarnya saya pakai yang ini sih. Jadi gambarnya saya udah ada nih. Ini gambar satu, yang satu yang ini, dua yang ini, tiga ini, empat ini, lima yang ini gitu. Jadi munculnya akan berurutan gitu. Terus dia pokoknya ada sampai 5, tes 1, 2, 3, 4, 5, dia akan ngeprintnya bergantian ya, nggak secara bersamaan. Tapi kurang lebih sama, jadi tinggal diganti ini aja nih, tinggal di copy aja dan pasta yang ininya nih. Jadi cara untuk kopinya atau pengen menggandakannya, kalian tinggal ini aja sih. Jadi dari sini nih di copy. Misalnya kayak kalian bikin yang tes 6 gitu, pengen ada foto lagi lebih dari satu, ditambahin aja di sini nanti. Berarti di sini di enter dan di paste. Nah, misalnya ini tes 6 gitu. Ya kan? Nanti ini diganti jadi tes 6 juga. Nah, terus di atasnya juga diganti jadi tes 6 yang ini nih, ya. Yang ini nih di copy, dibikin juga, di paste juga di sini si arraynya, terus dibikin di paling bawah itu jadi tes 6. Jadi misalkan di sini ya, saya copy aja PowerPoint-nya, kalau bingung di copy misalkan sampai sini, Ctrl C, terus di sini di paste di paling bawah itu, terus kalian bikin tinggal diganti aja variabelnya itu jadi tes. Ini awalnya kan 5, diganti aja jadi tes 6 gitu. Nah, nanti di save dan di upload. Nah, sekarang untuk prosesnya kalau udah selesai semua, kan udah selesai semua kan ya, tinggal di upload. Tapi di sini saya ada delay nih, delay 2 detik itu maksudnya transisi ya, antara menampilkan foto 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu dia 2 detik gitu. Jadi foto 1 ditampilin. Setelah itu selama 2 detik ya. Jadi munculnya selama 2 detik, lalu ditampilin berikutnya di selama 2 detik gitu-gitu udah. Nanti dia kalau udah ke foto yang 6 ya misalnya di sini, nanti dia muter lagi tuh kayak yang satu. Makanya tadi muter-muter. Sebenarnya kalau pengen kalian cuma sekali doang ya bisa gitu, di printnya itu jangan di point loop tapi di point setup. Jadi di sini nih kalian paste aja, di copy aja ini semua ini ke si point setup. Jadi ketika kalian running pertama itu nggak akan looping terus gitu. Jadi di sini nanti ya cuman sekali udah, nanti dia diem di foto yang terakhir ya. Nah, kenapa tadi proses yang counternya itu hilang cuma sekali doang, dan ketika itu lanjut ke foto dia ngelopingnya di foto-foto aja gitu, karena dia kan di jalannya di point setup gitu, bukan di point loop, makanya gitu. Jadi tergantung kebutuhan sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau udah kalian upload aja untuk programnya, saya hubungkan terlebih dahulu kabel USB tipe B-nya ini ke ESP32, board ESP32 itu, lalu saya hubungkan juga ke laptop. Nah, untuk kalau mau upload kalian pastikan klik tools, terus di sini itu pastikan boardnya itu sesuai. Sebenarnya untuk tutorial di sini saya cobanya pakai Node MCU ESP8266. Sebenarnya bisa sih pakai Arduino Uno, Nano, ESP32, STM dan lain sebagainya itu, atau Wemos D1R1 mini, bisa bebas. Nanti untuk wiring SPI ataupun I2C itu menyesuaikan aja. Jadi bisa dilihat di internet kira-kira SDA-nya si Arduino Uno tuh di mana gitu, di pin berapa, itu disesuaikan aja. Jadi ini nggak saklek untuk di ESP8266. Jadi bisa di semua microcontroller sih, sesuai kebutuhan aja. Jadi ini saya pilihnya itu ESP8266 board. Di sini node MCU 0,9 ya tipenya ini, oke. Terus di sini pastikan portnya itu yang terbaca itu sesuai COM4 saya kebaca. Nah, untuk memastikan dia COM-nya COM berapa, kalian ketik aja di
di pencarian itu device manager. Lalu kalian cari di port dan LPT. Di port ini COM LPT itu kalian pilih yang mana tadi ketika kita nyambungin kabel USB itu baru kebaca gitu. Ini misalnya saya lepas nih. Nah, COM 4-nya ini hilang. COM 4-nya hilang, berarti kan si SP8266 itu tadi pakai COM 4 ya. Ketika saya hubungin lagi kabel USB tipe B-nya itu dia COM 4-nya kebaca lagi, berarti kan yang ini kan. Jadi kalian pilih, jadi jangan bingung untuk penentuan portnya ketika lebih dari satu itu pilih yang mana. Kalian make sure-nya di device manager aja gitu. Nah, kalau udah tinggal di upload nih simbol yang arah panah ke kanan itu. Di upload sampai selesai, baru nanti hasilnya akan tampil ya di OLED-nya masing-masing. Proses uploadnya nunggu ya untuk compiling sketch-nya, butuh waktu. Tunggu aja untuk prosesnya. Hasilnya kurang lebih akan sama sih seperti preview di video awal ya. Nah, kalau dia loading lagi waiting ya sampai 100% dan ada tulisan down uploading, dia baru selesai. Nah, ini kalau down uploading udah muncul dan di sini itu udah kayak gini, leaving hard resetting via RTS pin. Nah, kalau udah dia udah selesai upload tuh, lalu tinggal dicek aja di boardnya itu kira-kira muncul gak sih gambarnya itu, pasti muncul sih. Nah, kalau ini kan dia ini ya muter-muter terus gitu. Nah, kalau pengen dari awal tinggal di reset aja tuh si ESP8266-nya. Di reset nanti dia akan dari awal munculnya, misalkan dari hai kamu, terus I have something for you, ready gitu. 3 2 1 baru munculin si foto. Nah, foto ini akan munculnya 5 kali kan, 5 kali baru dia ngelooping lagi ke foto. Jadi nggak ngelooping lagi itu ke hai kamu, karena kan hai kamu didefinisikannya di void setup ya, bukan di void loop gitu. Jadi gitu, sesuaiin aja pokoknya di situ. Kalau void setup itu untuk sekali jalan, lalu dia akan loncatnya ke void loop dia akan berulang-ulang terus gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Setelah programnya kita upload ke ESP8266, nah ini merupakan hasil yang telah kita tanamkan programnya yang sudah dibuat di Arduino IDE itu. Nanti akan muncul seperti ini kurang lebih untuk di OLED-nya. Terima kasih telah menonton Halotech Academy. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotech Academy, learn today, great tomorrow.